Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 28 Juni 2021, tepatnya di hari Senin ya, di minggu terakhir di bulan Juni. Oke, spesial untuk morning briefing kali ini. Saya akan mencoba, ini sesuai requestan juga dari teman-teman di VVIP. Saya mencoba membahas dan membandingkan ya. Saya bisa bilang saya coba membahas dan membandingkan antara wave 1 dari COVID-19 dan juga mungkin kita bisa sekarang kenaikan COVID-19 ini di Indonesia yang mungkin ya, saya pribadi mungkin menyebutnya biar lebih gampang ialah spike wave 2. Spike itu kan artinya kan tiba-tiba meledak ya, spike wave 2, dan membandingkannya dengan arah market. Nah, jadi teman-teman yang mau tahu relationship antara market dengan charting dari kasus COVID-19 seperti apa, Anda wajib tonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, oke. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit trade dan kita VVIP di hari Jumat, di mana kita trade dan profitnya tidak ada. Trade dan lossnya satu, yaitu PPRO. Ya, kita trade dan loss PPRO sekitar 3-4% ya, yang pakai automatic ya, yang belum pakai automatic order kita masih coba SOS. Tapi intinya kita cut loss, kita punya PPR cuma satu ya, tapi sisanya nggak kemana-mana ya, jadi nggak ada trade dan loss, trade dan profit ya, seperti itu. Dan information ya, buat teman-teman yang mau join VVIP, mumpung harganya masih promo sampai 30 Juni, Anda bisa join Telegram kami ya, lalu Anda bisa klik ke Staff Silent di sini. Anda bisa tanya-tanya ya, membershipnya berapa, apa aja yang didapetin dan sebagainya. Oke. Ya, nah lalu berikutnya ialah kita akan bahas dulu terkait situasi kondisi terakhir market. Nah, kalau kita bahas ke weekly, satu hal yang bisa kita syukuri ialah setidaknya market masih bertahan di atas EMA 200, di mana kita tahu EMA 200 ini sakral. EMA 200 ini bagaikan titik semua trader paham fungsinya ialah untuk menentukan tren market selama 200 hari ke depan. Ya, dimana market kemarin sempat di bawah EMA 200. Ini karena panic selling. Ya, dan sekarang masih berhasil di atas EMA 200 meskipun sempat close, sempat jebol ya ke 5884 minggu ini. Ya, kita tahu panic selling seminggu ini kan membuat market turun, nyentuh EMA 200 secara weekly lalu naik lagi. Nah, lalu kalau kita cek secara daily, kemarin market bergairah, dan menurut saya agak aneh karena kita tahu kemarinnya itu COVID pecah rekor di 20 ribuan. Ya, per hari Sabtu ya, ini sudah 21 ribu. Koreksi kalau saya ada salah. Nah, hal seperti ini aneh karena market nih di-push banget di sesi 1. Meskipun kita sadar bahwa kenaikan ini cuma beberapa golongan dan kita lihat market ini jelek banget. Ya, artinya transaksinya oke, cuman kayaknya pergerakan sama itu di situ-situ aja. Dan lebih parahnya sesi 2 kita lihat banyak emiten yang dibanting. Saya ambil contoh ya, PPRO yang kita cut ARB, BEX. Ya, BEX ini sudah saya info ya kemarin ya, sempat naik 8% ke 102. Ya, saya pribadi sudah profit di 96 dan 100. Teman-teman VVIP juga sudah dari minus 5% 6% jadi plus 5% 6%. Bayangin tuh, sekitar 12% yang kita bisa save. Abis itu drop lagi. Ya, banyak agro dibanting. Ya, pokoknya banyak ya emiten-emiten yang kena banting menjelang akhir. Dan kita cek marketnya juga kebanting gitu. Dari high-nya di 6.067 turun ke 6.022. Turun hampir sekitar mungkin 0,7-0,8.
Dan kita lihat juga secara time frame pendek ini sudah downtrend di sini. Ya, moving average secara time frame pendek sudah downtrend. Dan kalau seperti ini, melihat closingan market yang nggak ada power dan nggak ada stimulus juga, per record saya di hari Minggu pagi ini, saya nggak tahu ya kalau nanti Minggu malam ada apa. Tapi dengan COVID yang makin jadi, logiknya naik pun ya begitu doang. Naik, ya sudah naiknya ketahan. Dan habis itu lebih change market untuk drop. Jadi kita harus waspada nih, setidaknya di perdagangan besok mungkin pergerakan market tidak semenarik yang kita harapkan. Jadi ya memang benar-benar market begini harus disiplin. Nah, kuncinya sama, market tuh masih harus bisa ketahan di sini. Udah, ini kunci dulu di sini. Mereka kuat di sini 5940 5930, maka meskipun koreksi ke sini ya, tapi saya masih optimis market akan ketahan dulu karena memang di sini sudah terkonfirm support kuat. Ya nggak gampang lah. Ya nggak gampang market kita untuk jebol. Tapi begitu pula market lebih susah lagi jebol resistnya di sekitar 61.100 ke atas. Jadi mungkin kalau kita berkacamata positif, ini ada potensi head and shoulders. Jujur. Ya, ini agak sempurna gitu. Artinya ini agak sempurna head and shoulders-nya. Ini pattern untuk reversalnya sebenarnya cukup sempurna. Ya, sudah cukup sempurna, cuman dengan kondisi sekarang kan nggak realistis. Covid makin tinggi, IHSG all time high. Bisa sih. Ya nanti kita kan pakai data tuh. Bisa. Ya, dan sudah terjadi di tahun lalu, cuman kan realistis atau enggaknya kita harus perhatikan. Dan nanti saya akan bahas potensi-potensi hal yang bisa men-trigger market untuk bisa breakout itu apa. Cuman kurang lebih outlook saya di sepekan ke depan, market masih akan bergerak di dalam range-nya. Ya, belum ada pergerakan luar biasa. Dan justru berpotensi lebih ke arah koreksi. Ya, nanti sisanya saya akan coba update lagi di morning briefing berikutnya. Oke, sampai sini clear ya. Oke, jadi artinya kita harus benar-benar waspada dengan kondisi market. Nah, lalu kita langsung aja ya, kita akan langsung masuk ke sini. Jadi saya ambil data ini dari data.covid19.go.id/public/index.html ya. Ini merupakan situs resmi terkait perkembangan kasus per harian. Jadi banyak nih ya yang terkonfirmasi, kasus aktif, sembuh, PCR, vaksinasi. Ini riwayat sebarannya pun juga sudah diberikan. Jadi ini lengkap banget. Dan jangan percaya data-data yang lain seperti itu, karena ya ini data yang paling akurat. Ya, dan memang sudah disediakan. Nah, balik ke pertanyaan atau sesuai judul kita, topik kita utama hari ini. Kita akan coba bandingkan. Ya, kita akan coba bandingkan kasus lonjakan COVID wave 1 dengan wave 2. Nah, sekarang ya sebenarnya untuk menentukan wave 1 dan wave 2 ini kan subjektif. Artinya bisa orang bilang wave 2 itu di sini, bisa orang bilang wave 2 itu di sini. Karena di sini sudah wave 1 ya, di sini wave 2. Tapi dalam kacamata saya, menurut saya wave itu terjadi ketika ada spike. Ya, ketika ada lonjakan yang signifikan secara percentage ya dalam waktu singkat. Contoh, kita sudah jelas tahu dari kemarin, dari COVID-nya sudah turun tuh. Ibaratnya kalau chart sudah downtrend. Ya malah di sini head and shoulders nih. Nah, di sini berapa? Di 2.300 jumlah kasus baru. Tapi dalam 1 bulan setengah itu sudah terakhir 21.095. Ini kan spike. Spike hampir sekitar 1000%. Ya, spike hampir 1000% dalam 1,5 bulan. Ini wave. Nah, sekarang wave satunya di mana? Menurut saya, ya, wave satunya sebenarnya terjadi di sekitar November, start awalnya. Dari low-nya di 2.600 kasus COVID-nya itu melonjak hingga 14.518.
ya. Atau kalau kita hitung, maka sekitar 600 sampai 700%. Ini wave 1. Jadi outlook kita akan bahas, kita akan comparison market dari start sini ya 2000 awal banget sampai akhir banget ya, 3 bulan. Jadi November, Desember, Januari di sini spike-nya selama 1,5 bulan. Ya memang wave 2-nya ganas banget ya. Dan kita akan comparison gimana sih relate-nya antara market dengan COVID-19. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba lagi melihat terkait chart gabungan. Dimana kalau kita perhatikan ya, chart gabungan dari IHSG lagi, sorry. Chart gabungan dari data COVID-19 di Indonesia ini sudah terjadi, kalau saya bisa bilang istilahnya itu ialah dead cross. Ya, dead cross itu kan sebenarnya cross ke bawah. Tapi di sini kita bisa lihat nih crossingnya ke atas. Nah, apa sih maksudnya dead cross itu? Ialah kalau di teknikal ya, ini saya ambil contoh ya, dead cross itu ketika ya, garis hijau memotong ke bawah garis biru. Awalnya nih ya, dari awal sih mayoritas tingkat kesembuhan yang diwakili garis hijau itu selalu di bawah kasus confirm. Jadi kalau kita lihat update misalnya di Instagram Kemenkes setiap hari, itu kan kita bisa lihat let's say 5.000, yang sembuh 2.000. Jadi selalu di bawah. Nah, sempat turun dari Februari ke dari Februari ke sampai Mei, dimana kita bisa lihat ini terjadi golden cross, dimana garis biru yang motong ke bawah. Kalau tadi kan dead cross itu kan garis hijau motong ke bawah. Nah, sekarang garis biru yang motong ke bawah di sini nih, sekitar Februari. Habis peak turun. Nah, sekarang lonjakannya ya, dia punya golden cross, dead cross-nya itu terjadi, saya bisa bilang start tanggal 3 Juni. Ini menjadi titik awal lonjakan atau spike dari wave 2 yang kita bahas. Nah, kita buka market. Sekarang kita buka market. Market tanggal 3 Juni ada apa? Ya, market tanggal 3 Juni saya hapus dulu. Ya, ini kita bisa lihat ya. Market start 3 Juni ini sedang lagi fase bullishnya. Ya, kenapa? Karena ya kita lihat sebenarnya ini kan sudah landai. Jadi, waktu sebelum 3 Juni ekspektasi kita investor oke, Covid sudah terkendali. Saya pun sudah cukup senang. Gitu, orang sudah mulai berani terbang misalnya pakai pesawat dan sebagainya. Orang-orang sudah ya pokoknya udah mulai tenang lah karena datanya sudah mulai terkendali. Tapi start dari sini semua berubah, dan saya bisa bilang di sini adalah sebagai titik awal market kita nih ketahan pas 3 Juni. Jadi apakah ada hubungan? Secara tidak langsung ada. Ini poin pertama ya. Kita akan track dari dia punya wave. Nah, sekarang ya satu hal yang pasti ya, yang membedakan antara wave 1 dan wave 2, kita kan tadi sudah sepakat bahwa wave 1 ini berada di start November. Karena dari 2.600 itu dalam 3 bulan saja udah growth 600% rata-rata harian. Nah, sekarang wave 2 yang menjadi signifikan perbedaannya ialah tingkat sembuh ya, rasio antara sembuh dan confirm itu udah jomplang ya. Yang kasus sembuh makin turun, Anda bisa lihat di chartnya kan begini ya, makin turun. Yang positif makin naik. Jadi ini jomplang, ini sudah divergent. Sehingga saya bisa katakan sebenarnya kalau kita berbicara ini wave-nya lebih berbahaya daripada wave 1. Kalau wave 1 meskipun naik ya, yang sembuh juga ngikut. Contoh, hari ini 5.000, sembuh 3.000. Besok naik 6.000, sembuh 3.500. Jadi masih naik. Tapi kalau ini enggak, yang kasus positif misalnya 2.000, ini kan 21.095, yang sembuh 7.300. Kemarinnya lagi 18.000 ya, yang sembuh 8.000. Jadi makin jomplang makin ke sini ya. Yang confirm naiknya berkali-kali lipat, yang sembuh bukannya naik malah turun. Nah, ini menjadi hal yang cukup ekstrim seperti itu. Oke,
Nah, lalu sekarang kita coba bandingkan market. Gimana? Market waktu start November awal, ya, itu kan kita lihat tadi di 2 November. Which is 2 November itu market lagi bullish-bullishnya. Pas banget ketika wave 1 tapi market diiringi dengan bullish market. Ya. Diiringi dengan bullish market sampai 21. Kenapa? Nah, kalau kita bicara wave 1, ini kondisinya memang kita nggak bisa samain dengan kondisi sekarang. Pertama, perbedaan siklus. Kita tahu 2020, meskipun saya nganggap wave 1-nya start dari November, itu kan sebenarnya awalnya kan sudah dari Maret. Jadi, reaksi atau imbas dari pandemik ini, entah kekhawatiran, entah proyeksi yang jelek dan sebagainya terhadap ekonomi, itu sudah tertuang dari Maret sampai ya kita bisa bilang bulan September kemarin, waktu ancur-ancurnya. Jadi sudah terprice in di bulan sana. Nah, sisanya ya wajar mengalami technical rebound, ditambah lagi siklus window dressing yang memang terjadi di bulan November sampai bulan Januari. Jadi ketika kita bilang wave, padahal ya kita bisa lihat bahwa tingkat kenaikannya kan signifikan sekali. Ya, tingkat kenaikannya itu bisa sampai 600% dalam 3 bulan. Tapi marketnya bullish karena di sini lagi sentimen gila. Breeze waktu itu merger, Antam itu Tesla, farmasi itu lagi terkait vaksin. Jadi memang di sini didukung dengan siklus, didukung dengan stimulus. Di Amerika sana Dow-nya juga lagi Joe Biden, ya, pemilihan election dan sebagainya. Jadi stimulusnya itu mendukung, makanya market kuat. Nah, tapi ya after 21 market hancur. Ya, dan tidak balik lagi. Kenapa? Di satu sisi di sini ada isu terkait farmasi. Di satu sisi kita bisa lihat start 21 ya. Mulai tanggal 17 ini kan data Covid sudah mulai tertinggi. Jadi dari awal tanggal 17 ya. Ini market udah berat gitu. Di sini market udah berat nih ya. Di tanggal 17-an ini market udah berat. Ya, 18 17 udah berat. Dan pas banget di sini adalah waktu puncak-puncaknya di tanggal 16 sampai 2 sampai 31. Jadi, kaitannya ialah ketika wave-nya sudah di peak, itu direspon oleh market. Ya, terlepas ini perihal for sales dari emiten farmasi waktu itu, tapi kita lihat apa yang terjadi, market turun terus. Jadi equal ya. Peaknya equal, puncaknya equal antara grafik Covid dengan market. Price in-nya sama di waktu yang kurang lebih sama. Nah, sekarang ya, ini per data sekarang ya, kondisi kasusnya ini lagi fase bener-bener uptrend. Kita nggak tahu nih nanti Senin, kita nggak tahu nanti Selasa, Rabu. Insya Allah turun, kita doakan turun. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau amit-amit misalnya bertambah dan makin naik, dan rasionya antara sembuh dan ini kita bisa lihat rasio meninggalnya pun juga meningkat ya. Ya, ini rasio meninggalnya pun meningkat ya. Sehingga ini masa yang sangat berbeda dengan masa ini. Sehingga saya bisa pastikan ialah wave 1 dengan wave 2 itu tidak sama. Ya, kalau wave 1 marketnya justru bullish, tapi karena didukung sentimen, sekarang ini semua kebalikan. Ya, kondisinya kita tahu nih, kita sedang berada dalam fase sell in May and back at Halloween gitu ya. Kita balik di bulan Oktober. Kita masih di dalam fase siklus bearish tahunan. Ya. Kedua, sentimen luar negeri pun sudah nggak ada. Bahkan ya bayang-bayang Covid di berbagai negara malah makin gila sama seperti di Indonesia. Ya, ketiga, sentimen dalam negeri juga makin worse, ditandai dengan spike lonjakan dalam beberapa minggu terakhir. Ya, berbanding terbalik sekali dengan kondisi market. Sehingga ya, yang kita ekspektasikan roadmap market justru lebih potensi drop kalau kita comparison dengan data Covid yang sudah terjadi disandingkan dengan data market. Ya, nah cuman ya balik lagi nih. Ini kan masalah persepsi. Ya, ini masalah persepsi bagaimana market bergerak itu sesuai persepsi dan kehendak dari para investor mayoritas. Kan begitu dong. Ya, saham juga sama, persepsi
kemana saham akan naik atau turun, ya itu kan tergantung persepsi mayoritas. Kalau lagi kayak kemarin Breeze merger, persepsi bagus, sahamnya naik berkali-kali lipat. Sama. Nah, sekarang yang menjadi mungkin dasar pembeda ialah mungkin, ya saya ada tanya beberapa survei di teman-teman saya, teman-teman trading saya tanya, menurut lu gimana? Sebagian jawabnya justru sudah bilang, gue sudah price in nih. Ya, gue udah price in, artinya gue udah melihat lonjakan ini sesuai dengan penurunan market dari start 6.500 kemarin ke 5.700. Ada yang berpikir sudah price in. Ya. Tapi balik lagi, saya pribadi gimana? Saya pribadi melihat secara objektif ya, dengan kondisi data perbandingan seperti ini, kalau kita bilang equal kejadian di peak yang sama seperti di bulan Januari, maka kita lihat market ada potensi wave turun lagi ke bawah. Menurut saya masih ada potensi. Saya nggak bilang sampai bablas ya ke 5.700 ya, karena memang 5.700 ini support kuat. Dan saya pun nggak yakin marketnya drop, karena dari kemarin pun EMA 200 pun ketahan. Nah, cuman next pointnya yang bisa ngebantu market untuk naik itu ialah booster dari IPO Megatech, yaitu Bukalapak dulu tuh ya di 29 Juli, which is itu semester 2. Nah, kalau seperti ini lagi kayak uji power ya, antara kasus lonjakan dengan persepsi atau minat investor terhadap Megatech. Ya, kita tahu saham-saham teknologi ini kan lagi dalam fase bullish, sehingga ekspektasi dengan emiten IPO Bukalapak ini akan besar sekali. Lalu dilanjutkan dengan Goto, ya mungkin saya nggak tahu kapan di IPO, tapi ya mungkin bisa aja di akhir tahun. Ini akan jadi booster. Ini akan menjadi penopang persepsi dan tentunya ya intinya akan mendongkrak market untuk tidak turun. Karena seperti yang kita lihat kemarin, waktu emiten-emiten banking turun, ternyata yang nopang itu emiten teknologi dan digital. Like Arto yang sudah memang 100% digital, ya bank digital. Lalu kayak kemarin ada MTech, DCII, data center yang memang market cap-nya itu sudah jajaran top 10. Ya, sekarang lagi disuspend. Nah, ini sudah ada rebalancing. Ya, jadi memang market bergerak naik turun lama-lama kan bergeser, dan salah satu komposisi kenaikan market yang signifikan ya didukung ya teknologi ini. Selain banking. Kalau dulu kita bergantung sama banking. Tapi sekarang ada beberapa emiten, beberapa sektor yang bisa menopang market untuk tidak turun. Jadi, kesimpulannya, ya outlooknya jika kondisi ini semakin memperparah, ini kan balik lagi, tergantung keputusan pemerintah aja. Ya, mau amit-amit ya, COVID-nya makin gila, tapi pemerintah nggak sampai bilang kata lockdown. Karena lockdown ini akan menghancurkan segala proyeksi yang sudah dihitung oleh para ekonom untuk ekonomi kita. Sekali ada kata lockdown, proyeksi itu akan di-cut semua. Tapi kan saat ini kan baru PPKM. Nah, cuman kalau sampai, yang saya takutkan bukan masalah dia naiknya, tapi terdesaknya pemerintah untuk melakukan lockdown. Kalau sampai itu terjadi, proyeksi hancur, ekspektasi berubah, itu roboh. Tapi kalau seperti ini, ya mungkin correction, tapi correctionnya mungkin masih dalam batas wajar. Karena masih ada penopang-penopang yang menurut saya masih bisa mengcover market untuk tidak jatuh lebih dalam. Jadi menurut saya biasa saja. Yang lebih parah justru peraturan yang akan terjadi imbas dari lonjakan ini. Jadi yang harus kita lihat ialah peraturannya nanti ke depannya gimana. Ya, bukan terkait angka yang di sini. Memang ini mengkhawatirkan, tapi kebijakan imbas dari data ini yang harus kita perhatikan. Itu kesimpulannya. Jadi market akan bergerak tertekan. Saya nggak bilang turun, akan bergerak sedikit lebih tertekan. Ya, cuman nextnya, powerfulnya tergantung dari kebijakannya. Kalau kebijakannya masih ditandai positif oleh para investor, ini kita nggak berbicara politik dan sebagainya, kita fokus bicara ekonomi dan pasar modal, ya fine-fine saja market nggak, menurut saya nggak akan sampai worse gimana. Correction mungkin, tapi sebatas wajar. Ya mungkin ke 5.800 mentoknya, atau uji lagi 5.700. Ini masih wajar. Ya, ini menurut saya masih hal yang wajar. Tapi sisanya saya rasa nggak sampai so worst itu, karena ada event-event lain yang like
IPO-nya emiten teknologi dan tentunya akan ngedongkrak banget booster untuk capital inflow ke market kita. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin kayak gitu ya bayangannya ya. Ini kita berbicara terkait data. Nah, intinya ialah ya, Anda kalau mau memprediksi market sah-sah saja. Toh, yang penting emiten yang Anda pegang kan naik. Kan seperti itu judulnya. Jadi everything market goes up or down. Itu mau naik, mau market naik atau turun, selagi Anda bisa control your porto gitu, selagi Anda bisa manage porto Anda, selagi Anda bisa mengseleksi, memfilter emiten yang strong di kala market bearish pun, sah-sah saja porto Anda growth saja. Jadi nggak usah terlalu pusing, ini cuman outlook saja untuk perbandingan biar teman-teman lebih kebuka lagi wawasan dan tentunya lebih berhati-hati lagi dalam trade. Karena mau bagaimanapun tidak seberapa penting bagaimana Anda bisa mendapatkan profit, tapi seberapa penting Anda bisa mengamankan modal Anda terlebih dahulu. Itu lebih penting. Karena ketika modal Anda sudah hilang, maka untuk membalikan modal tersebut Anda butuh extra effort, Anda butuh extra usaha untuk bisa membalikan modal tersebut. Ingat, baru balikin modal, belum cari profit. That's why dengan kondisi market yang uncertainty seperti ini, teman-teman benar-benar butuh kedisiplinan. Minimal modal gua aman dulu deh. Nanti ketika marketnya sudah back to bullish trend, ya sudah confirm untuk bullish trend, Anda bisa jor-joran untuk cari profit. Cari profit itu gampang, tapi ngamanin modal ini yang nggak gampang. Ya. Dan itu saya selalu sering cerita ke teman-teman di member seperti itu. Oke? Jadi kurang lebih spesial hari ini bahas market, saya nggak bahas emiten-emiten lain, mohon maaf dulu. Kita di VVIP pun tradeless banget, belum banyak transaksi, ya cuman copet-copet biasa. Nah, thank you yang sudah nonton. Semoga lebih dapat banyak gambaran terkait comparison antara market dengan data COVID. Memang ada relate, tapi sebagaimana kondisinya cukup berbeda antara spike pertama kali dengan spike yang sekarang. Ya, dengan berbagai kasus kondisi, kasus sentimen, dan tentunya kasus kondisi market. Dan cara pandang kita sebagai investor pun sudah berbeda. Seperti itu. Intinya tetap fokus, tetap disiplin, ya, tetap update berita-berita terkait COVID, ya, tetap jaga protokol kesehatan, tentunya sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, dan sayangi IHSG kita. Saya tutup, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.